Jelasin atau deskripsiin sesuatu ketika lo mendengar kata LGBT. Lesbian, G-nya tuh gay, LGBT, B-nya itu biseksual, T-nya itu transformer gak? Aduh anjing robot gitu gak sih? Ya Allah, apaan sih lo? Najis. Mantap. Hello guys, you are now watching on Malik Project. Stay tuned. Mantap Mas Ajis. Serem juga ya pertanyaan. Bisa kita mulai ya? Oke. Bisa diperkenalkan nama lu siapa, umur lu berapa, dan lu lagi sibuk apa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama gue Ajis, umur gue 24 tahun dan sekarang lagi sibuk ya bisnis sama main saham, investasi sama ya paling kegiatan-kegiatan rohani sih. Hai, nama aku Rima Aurora. Aku umurnya sekarang 24 tahun. Kesibukan aku sebenarnya jadi videografer, tapi sekarang sayangnya lebih sering jadi editor semenjak PFA. Halo, gue Teso Andy, but you may call me Andy. Sekarang umur gue 25 tahun, sekarang gue bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ya, that's it. Jelasin atau deskripsiin sesuatu ketika lo mendengar kata LGBT. Wih, LGBT. Menurut gue sampah sih LGBT itu. Fuck, kenapa harus ada di Indonesia? Life gets better together. Goblok. Bosen. Apa tuh? LGBT tuh lagi bete gak sih? Laki gue suka sama laki, anjing. LGBT suka sesama jenis. LGBT, gay duluan berarti ya. Lesbian, gay. Biseksual, T-nya itu transformer gak? Aduh anjing robot gitu gak sih? Ya Allah, apaan sih lo? Ya, yang gue tahu sih mereka punya kecenderungan hasrat seksual yang berbeda pada orang umumnya. ketertarikan sesama jenis ya. Itu terlalu tabu juga buat diungkapin, apalagi di Indonesia. Itu sih yang gue tangkap. Malah gue lebih menyarankan kalau lu LGBT jangan tinggal di Indonesia, tinggallah yang di luar Indonesia. Soalnya bahaya untuk saat ini. Bukan adalah suatu hal yang nggak masuk di perspektif gua dan nggak masuk di logika gua. Udah selesai itu aja deh. Gua nggak usah panjang-panjang deh, takut apa gitu aja. Gimana ya? Gue menganggap itu sebagai penyimpangan sih, kalau menurut gue. Melawan kodrat gitu aja. Najis. Najis gue. Najis. Biasa aja sih kalau menurut gue ya. Semua orang punya kehidupannya masing-masing gitu kan. Nggak perlu diusik lah ya mungkin. Selagi dia tidak mengganggu atau membuat masalah, ya udah biarkan dia begitu. Itu seleranya mereka gitu kan. Toh gue juga punya temen yang kayak gitu, jadi ya udah nikmatin aja gitu, nggak usah diusik lah, nggak apa-apa. Mereka berhak apa yang pengen dia mau. Jadi lu mau nyinyir ya silahkan, kalau enggak pun silahkan, ya bebas sih. Menurut gue kalau sekarang beda nih sama dulu. Kalau dulu gue nganggap LGBT itu adalah Haram lah. Dilihat dari sisi gue sebagai muslim ya. Iya, itu kan dosa ya. Sesuatu yang lawan kodrat. Cuman kalau jadi gue kayak Gimana ya, gue nggak setuju, tapi gue cuma respect dengan pilihan mereka. tergantung perspektif gue ya. Maksudnya Menurut gue itu kayak ngerusak moral bangsa banget. kenapa mereka harus ngelakuin hal itu. Lu udah menciptakan ada pasangan cewek sama cowok, udah nih. Nikmat itu sebenarnya, kenapa lu harus menggesek-gesekkan kedua kelamin yang sama? Bingung gue, blok. Blok. Udah enak sama laki. Sama laki anjing. Goblok sama cewek maksudku anjing. Itu tuh LGBT tuh kayak sebuah grup nggak sih? Ya mana aku nggak tahu. Sekarang tuh LGBT tuh punya grup gitu. Jadi khusus lesbi, homo, kayak gitu sih, penyakit nular. Penyakit nular. Jadi kalau misalkan lu lama-lama nongkrong sama mereka tuh lu bisa tertular juga ke diri lu. Itu tuh nggak selayaknya manusia gitu. Di agama kan nggak boleh, cuma kan
Ya beda-beda lagi sih pendapat orang. Gue sih ya terserah lo aja, karena yang dosa bukan gue cuma sekedar kalau ada temen gue yang kayak gitu, gue cuma ngingetin aja sih. Ya lo mau ya lakuin, nggak ya udah nggak usah. Ya udah nggak apa-apa gitu, selama lo nggak ngerugiin orang lain dan selama itu nggak ngerugiin gue pribadi gitu, gue nggak masalah sama lo. Kayak even temen gue ada yang homo atau lesbi. Yang penting kalau udah kena penyakitnya jangan disebarin ke orang-orang lah, itu aja sih. Gue nggak mau banyak komen karena gue bukan ranah gue aja gitu, takutnya nanti malah salah ngomong. Apa pendapat lu tentang mereka? Tobat lah goblok. Orang ada yang enak malah nyari yang gak enak, talal. Mau kiamat, sumpah. Jangan sampai deh lu ke zaman Nabi siapa tuh? Nabi Lut. Sebenarnya apa sih yang lo butuhin? Gue pengen nanya sebenarnya itu sih bang. Kalau misalkan gue, sebenarnya apa sih yang lo butuhin? Kasih sayang dari orang tua kah? Kasih sayang dari lawan jenis kah? Itu sih kalau gue. Sorry itu saya, tapi kalau gue sih masih menganggap bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang lumrah. Gue tuh yang penting tuh gini, asal nggak ngerugiin banyak orang dan bertanggung jawab, gue nggak akan jadi masalah. Ya janganlah, kasihan keluarga. Nggak bersyukur. Lu kan udah kodratnya diciptain sama yang di atas, sama Tuhan ya. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Laki-laki sama perempuan gitu. Sebenarnya ya salah satu temen gue juga ada yang pernah bilang kalau ya itu hak mereka kalau misalnya mereka penyuka seperti itu. Cuman kalau lu bener-bener ngegangguin hidup orang dan kayak sampai ngerugiin orang lain ngehasut buat ikut lu, itu bener-bener jadi negatif sih jatuhnya. Aduh bingung gue. Kenapa lu harus milih yang nggak enak gitu dilihat, dipandang keluarga, terus dipandang orang-orang gitu loh? Buat apa maksud gua? Cuman ya itu kan pilihan mereka ya. Mereka udah mencoba buat bisa, tapi emang mungkin udah terlalu tersakiti kali, kayak gitu ya udah. Jadi all is well. Ya gue sebenarnya kan gue punya temen yang LGBT kan. Terus kan gue tanya juga ini kenapa segala macem. Mereka jawab lebih ngerti satu sama lain dan lebih enak. Bukan yang ngejat ya, lebih kayak apaan sih gitu. Selama itu dia nggak nyenggol-nyenggol gue nih, jangan nyenggol-nyenggol pantat gue. Apa? Mikirnya lurus aja. Terus lu kalau misalkan cowok sama cowok, lu nikahnya gimana? Lu lahirnya gimana gitu loh? Lu nggak bau apa itu? Mantap. Cuman akhirnya seiring berjalannya waktu dan gue nyari tahu, bahkan gue ada lah beberapa, bukan temen gue sih, temennya teman gue gitu cerita, dan ternyata LGBT itu mereka jadi kayak gitu. Itu mereka tuh ada alasannya. Satu yang gue tahu tuh karena dari kecil mereka itu nggak tahu jati diri mereka tuh kayak apa. Yang kedua tuh faktor lingkungan, sama pokoknya ada dua deh yang gue tahu. Nah, menurut gue sih itu pilihan mereka sih untuk jadi LGBT gitu. Karena lu nggak bisa maksa orang, gitu. Gue berteman baik sama mereka banyak, dan gue juga welcome banget, dan gue tidak mempermasalahkan itu. Selama jalan lu tracknya bagus dan lu nggak punya masalah apa-apa, gue akan dukung. Selagi tidak merepotkan gue, orang sekitar gue, dan juga orang lain. Ya gue sih pengennya mereka sebenarnya normal kayak kita juga, cuman nggak tahu ya lu pada gimana. Bangsat. Sampai kayak ada di sosial media atau di platform-platform streaming gitu-gitu, kayak gue ngeliatnya risih aja sih, karena kayak kodratnya tuh nggak seharusnya kayak gitu loh. Dan lo harus tahu resiko-resiko apa yang bakal lo dapet sih. Sebenarnya sih gue nggak bisa nyalain mereka juga tentang LGBT ini. Dia tuh milih LGBT tuh gara-gara apa, gue nggak bisa nyalain juga. Cuman kayak sempet gue ada temen gue, dia tuh ternyata dia suka cowok karena ya itu katanya sih sakit hati sama cewek. Buat temen LGBT, lu nggak bisa memaksa semua orang untuk menjadi open minded atau menjadi orang yang lu inginkan gitu ya. Kayak mungkin maksud lu itu kayak nge-support lu dengan cara, nggak, maksudnya kayak respect. Lu tuh mikir kalau kita tuh nge-respect lu tuh kayak kita tuh ngedukung kalian, padahal enggak. Kayak itu cuman ya udah kalian mau ada ya ada, enggak. Kok enggak ya kita nggak peduli sebenarnya.
kan ada nih orang yang bilang kalau LGBT itu penyakit. Lo tuh setuju apa enggak gitu? Bisa jelasin nggak? Menurut gua pasti ada alasannya kenapa mereka menjadi seperti itu, entah tentang masa lalunya atau apanya gitu. Itu menurut gua bukan penyakit sih. Gue setuju kalau itu tuh sebuah penyakit mental gitu. Kalau gue bukan penyakit yang menular gitu. Gak bakal nular kalau buat gue. Ya enggak dong, kan itu emang bawaannya. Setiap orang seksnya berbeda-beda. Karena mungkin itu kebiasaan, entah lingkungan, terus sama masa lalu mungkin menurut dia, pengalaman dia gagal entah soal percintaan, entah soal keluarga, sama lingkungan dia yang buat dia masuk ke kaum LGBT itu. Itu bisa dibilang menular tuh, tapi kalau enggaknya tuh dalam sisi psikisnya menurut gua. Kalau masalah LGBT itu penyakit, gue setuju. Tapi kalau yang gue takut ketularan, gue sih enggak. Walaupun gue juga belum punya ya teman yang LGBT gitu, yang nggak tahu juga kalau misalnya ada, tapi gue nggak tahu. Kayak kalau misalnya gue sendiri gue punya teman LGBT, gue jauhin, malah gue katain biadab. Sekarang gini aja, lubang anus lo masukin titit lo, apa nggak lo penyakit? Enak. Cuman kalau misalkan itu udah bawaan dari lahir, ya menurut gue sih itu bukan pilihan mereka ya. Jadi dibilang penyakit juga nggak tahu juga sih, gue nggak paham sih ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak mau langsung ngejudge aja gitu sih. Karena buktinya gue juga ada teman yang kayak gitu, tapi nggak nularin gue, dan gue tetap normal. Tapi 50-50 sih, soalnya ada yang bilang kan, aku juga bingung nih percaya sama yang mana. Soalnya kalau kita berteman sama orang yang pedagang parfum, kita ikut wangi. Tapi kalau misalkan istilahnya kita berteman sama orang yang lebih buruk kan, kita bisa mikir, ya dia yang buruk, tapi kan kalau kehidupan kita gitu loh. Jadi kayak kita yang menentukan arah kehidupan kita sendiri, gimana kitanya juga gitu sih. Tapi bingung juga. Selama lu nggak dalam konteks yang dipaksa, diancam gitu ya, mereka hidup, lu hidup tanpa paksaan. Lu harusnya kalau lu punya iman yang kuat dan ya pemahaman tentang agama yang bagus gitu ya, lu nggak akan, menurut gua tapi itu ya, lu nggak akan jadi LGBT itu, atau lu nggak akan meniru habit mereka lah, atau gimana sih gue nyebutnya, sebut salah, cuman nggak akan sih. Setuju sih. Kalau menurut gue, kalau nular sih nggak bakal sih. Ini nular dalam bentuk apa dulu? Ya mana aku nggak tahu. Ya walaupun emang ada yang misalkan dari lahir terus ternyata dia tuh sifatnya feminim, nih cowok nih feminim. Tapi kan gimana kita lagi, gimana lingkungannya itu bekerja, kalau menurut gue. Gimana dari orang tuanya juga. Setuju sih ya, soalnya rata-rata orang yang gue kenal dari junior gue di kampus sampai orang-orang yang ada di sekitar kantor gue itu rata-rata terhasut. Jadi kayak ya itu penyakit dalam pikiran lu sih sebenarnya gitu. Kalau mending gak usah deh, masih enakan lubang perempuan udah sih. Sebenarnya itu kayak gitu lebih ke diri sendiri sih, kalau kita bisa menjaga, lebih kita bisa berpikir jernih, oh gini-gini kita nggak nular dong. Tergantung dirinya kita gampang terpengaruh atau enggak. Nggak tahu ya, maksudnya gue nggak punya literasi tentang itu, maksudnya gue nggak terlalu baca tentang itu. Ya semua tuh tergantung dari diri kita nggak sih? Ya iyalah. Balik ke diri sendiri aja. Kalau misalkan lo bisa jaga diri lo untuk tidak terjun ke dunia itu, ya udah gitu loh. Kenapa lo harus takut? Jadi mau temen lo homo, kayak aku ada temen homo. Kalau soal penyakit dan nular, gue percaya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh besar dalam hidup. Sebenarnya depends on circle sih, tergantung dari circle lo kayak gimana masalah LGBTQ. Cuman ya gimana caranya kalau gue bisa ngeyakinin temen lu kalau sama cewek enak lo, Cok. Sumpah. Itu kan gimana, gue udah kasih tahu juga ya. Dia seraknya sama gitu ya udah. Ada yang dia cuma ikut-ikutan, lalu ada juga memang mereka tuh dari kecil udah kayak gitu menurut gua. Cuman mostly ya, kebanyakan tuh orang yang kayak gitu tuh. Kalau lu bisa lihat dan tahu, mereka jauh lebih sukses dibanding lu. Iya nggak sih? Enggak sih. Enggak. Setuju. Kenapa gue setuju bisa nular? Kayak misalkan nih, gue punya teman cowok,
dia apa-apa ke gua, dia nyaman ke gua, lama-lama gue juga mungkin bisa nyaman sama dia karena gue butuh sesuatu, gue minta tolong dia bakal bantuin gua karena ya emang dia ada rasa sama gua. Lama-lama kayak ya udah saling bareng gitu, terus ya lu kayak lu ke cewek, lu nggak bisa deketin cewek tapi ada temen lu yang cowok ini, ya itu bisa nular kata gua. Makanya gue juga rada hati-hati yang tadi gue bilang, lihat sikon juga kalau ada temen kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi opini gue, tapi gue nggak ada research sama sekali. Jadi haters, tolong maafkan saya.